Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS dari fikih ibadah, yaitu tata cara melaksanakan pemandian jenazah, mengkafani jenazah, dan menyolatkan jenazah. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai. Nah, untuk yang pertama yaitu cara memandikan jenazah. Di sini jenazah bisa diletakkan di dalam meja ataupun di pangku sebanyak 3 orang. Nah, yang utama ketika memandikan jenazah yaitu dengan menutup bagian aurat dengan menggunakan kain. Dan yang kedua yaitu menyiapkan air 3 bak yang utama. Yang pertama air buat memandikan, air biasa. Yang kedua air sabun. Dan yang ketiga air dengan menggunakan wangian seperti bidara ataupun air kapur barus. Nah, sebelum memulai memandikan jenazah hendaknya kita berniat dulu sebelum memandikan dengan niat nawaitu husla adaan hadal mayiti lillahi ta'ala. Nah, yang pertama yaitu kita membersihkan jenazah terlebih dahulu, mulai dari kepala sampai kaki, dari kotoran-kotoran menggunakan kapas ataupun katembat. Itu dimulai dari kuping, matanya, menghilangkan kotoran-kotoran menggunakan kapas ataupun katembat. Nah, lalu mulutnya ini digosok menggunakan satu tangan. Nah, lalu setelah muka selesai, maka lanjut pada bagian perut atau bagian kemaluan. Nah, gitu dengan cara menyiramnya dan menggosokkannya. Dan digosok sampai bersih. Nah, selanjutnya setelah disiram, kita mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut dengan agak sedikit didudukkan lalu diurut perlahan-lahan agar supaya kotorannya terbuang semua. Setelah itu dibersihkan semua sampai bersih. Nah, lalu pada bagian kuku-kuku itu kalau panjang dipotongin menggunakan gunting kuku dan dibersihkan menggunakan katembat dari tangan sampai kaki jika ada kotoran-kotoran. Nah, setelah semua selesai, baru jenazah mulai disiram menggunakan air biasa terlebih dahulu. Nah, cara menyiramnya itu dari atas sampai ke bawah sebanyak 3 kali. Untuk menyiram jenazah hendaknya kita perlahan-lahan sebanyak 3 kali. Setelah itu siram pada bagian kanan dengan dimiringkan lalu disiram, digosok-gosok sebanyak 3 kali. Lalu kemudian yang kiri disiram, digosok sampai 3 kali. Setelah selesai, maka kita menyiramnya dengan air sabun atau yang lebih efektif dengan sampo. Sampo ini untuk rambut, digosok-gosok sampai bersih. Lalu untuk badan kita menggunakan sabun bisa sabun batang ataupun sabun cair untuk membersihkan badan jenazah tersebut sampai bersih. Dan jangan lupa ketika membasuh itu pada bagian kemaluan itu dibersihkan dengan menggosok-gosokkan sampai bersih. Lalu kita menggosokkan pada belakang kanan terlebih dahulu menggunakan sabun atau air sabun sampai bersih. Setelah yang kanan baru yang kiri dengan dimiringkan.
menggunakan sabun menggosoknya. Setelah selesai dan setelah bersih, hendaknya kita membilas dengan air yang sudah diberi bidara ataupun kapur barus dengan bersih sampai bersih. Jangan lupa yang di samping kanan dan belakang, samping kiri itu dibersihkan menggunakan air tersebut. Nah, setelah semua selesai, maka jenazah harus diwudukan menggunakan air mengalir atau biasa air dari keran menggunakan selang. Nah, cara memwudukan jenazah itu cukup yang wajib saja, seperti mulai dari membasuh bagian kepala, tangan, dan kaki menggunakan air mengalir. Dan untuk tangan dan kaki itu sama seperti wudhu pada kita mau melaksanakan sholat, banyak tiga kali, lalu sampai kaki banyak tiga kali. Nah, setelah selesai maka kita mengganti handuknya dan mengeringkan menggunakan handuk yang kering untuk mengeringkan jenazah. Setelah itu jenazah bisa dikafankan. Nah, yang kedua yaitu cara menghafani jenazah. Yang pertama adalah kita menyiapkan tali terlebih dahulu. Dan kemudian kain kafannya. Membelakang kamera. Yang ketiga mereka di rumah. Lalu mengangkat jenazah. Lalu kemudian bungkusnya.
lalu mandi. Yang selanjutnya yaitu cara menyolatkan jenazah. Ketika jenazah itu laki-laki, maka imam sholat berada di bagian kepala jenazah tersebut. Lalu ketika jenazah tersebut adalah perempuan, maka imam sholat berada di bagian perut atau di bagian tubuh si jenazah tersebut. Kali ini saya akan mempraktekkan ketika jenazah tersebut adalah laki-laki. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tata cara dan praktek melakukan memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menyolatkan jenazah. Bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.